Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nova Armina Inzani dengan NPM 24150661075. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan bagaimana penggunaan fungsi dalam program bahasa pemrograman C++. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu fungsi dalam bahasa pemrograman C++. Nah, fungsi adalah blok kode yang melakukan beberapa operasi. Fungsi dapat secara opsional menentukan parameter input yang memungkinkan pengguna menuliskan argumen ke dalam fungsi. Nah, fungsi dapat secara opsional mengembalikan nilai sebagai output. Fungsi juga berguna untuk merangkum operasi umum dalam satu blok yang dapat digunakan kembali dan berulang kali. Idealnya dengan nama yang jelas untuk menjelaskan apa yang dilakukan fungsi. Nah, langsung saja kita ke programnya. Yang pertama kita masukkan include IOStream sebagai header dasar dari program C++. Lalu di sini saya akan melakukan perhitungan yang menggunakan rumus matematika. Nah, untuk itu kita menggunakan header include CMake untuk menerjemahkan daripada rumus-rumus matematika yang akan kita gunakan dalam program C++ ini. Nah, selanjutnya kita gunakan using namespace. Lalu di sini kita akan memberikan prototype fungsi dan nama fungsi yang akan kita jalankan. Nah, di sini kan saya akan menjalankan suatu program fungsi yang akan menghitung sisi miring dari suatu segitiga, yang mana kita akan memberikan nama hitung sisi miring dengan tipe data double, untuk hasilnya double juga ya. Karena tipe data double ini dapat menerima bilangan bulat maupun menampilkan bilangan bulat, sehingga dapat memproses bilangan bulat dengan baik. Lalu nama di sini kita berikan hitung sisi miring agar mudah mengingatnya. Lalu kita berikan parameter karena dalam fungsi itu terdapat parameter. Nah, di sini kita gunakan double sisi A karena kita akan menggunakan sisi A dan juga sisi B untuk menghitung sisi C atau sisi miringnya. Lalu double sisi B. Nah, di sini kita langsung deklarasikan rumusnya dengan menggunakan return, di mana return ini akan mengembalikan nilai rumus tersebut pada nama fungsinya. Seperti yang kita ketahui, rumus dari sisi miring sebuah segitiga itu adalah akar sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan SQRT sebagai pendeklarasian dari rumus akar, dari bentuk akar. Lalu POW sebagai bentuk untuk perpangkatan sisi A-nya. Ini kita pangkatkan 2. Nah, begitupun nanti sisi B-nya juga kita pangkatkan 2. Ditambah POW sisi B 2. Kita lanjut ke dalam program utamanya dengan ini. Di mana program utama ini kita akan mendeklarasikan variabel data tipe data double, lalu variabelnya sisi A dengan inisialisasi 0,0, di mana akan menyimpan nilai inputan dari pengguna. Lalu ada sisi B, dan saya akan menggunakan sisi C. Mobil sisi C. Untuk menyimpan hasil perhitungan sisi miring ke dalam variabel sisi C. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan sebuah teks berupa perintah untuk pengguna memasukkan nilai pada sisi A maupun sisi B. Lalu kita gunakan in agar pengguna dapat menginputkan nilai sisi A dan akan disimpan pada variabel sisi A. Lalu untuk yang sisi B juga, kita gunakan in juga untuk menginputkan nilai pada variabel sisi B.
Nah, selanjutnya kita berikan deklarasi dari rumus sisi J. Nah, di sini kita tidak perlu menuliskan ulang rumusnya yang sepanjang ini, tapi kita hanya perlu memanggil nama fungsinya saja, hitung sisi miring beserta parameternya ya. Itulah guna dari fungsi. Kita hanya perlu memanggilnya untuk membuat keluaran. A, parameternya sisi A, dan sisi B. Lalu di sini kita out kan untuk menampilkan hasilnya. Sorry, adalah sisi miring ya, sisi miring. Sisi miring adalah, nah di sini kita panggil sisi C yang telah menyimpan hasil perhitungan dari panjang sisi miringnya, lalu return 0 yang menyampaikan bahwa program utama telah dijalankan dengan baik. Lalu kita run fungsi menghitung sisi C. Nah, di sini sudah tampil outputnya, namun akan saya share screen terlebih dahulu. Share. Nah, inilah outputnya. Diberikan perintah panjang sisi A agar pengguna menginputkan sisi A. Di sini saya menginputkan sisi A-nya 3, sisi B-nya 4. Nah, hasil panjang sisi miringnya adalah 5. Ini merupakan perhitungan dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, di mana hasilnya adalah akar 25 dan akar 25 adalah 5. Jadi panjang sisi miringnya adalah 5. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana penggunaan fungsi dalam bahasa pemrograman C++. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.